Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan proses perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir karena sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian yang terletak di desa Janti yang sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu, Pangeran Mangkubumi mendapat hadiah dari Pakubuwana II, yaitu seluas tanah. Tetapi hal tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan hal tersebut ke Gubernur Jenderal yang bernama Baron van Inhofe, yang akhirnya memutuskan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan terjadilah perang Mangkubumi yang mengakibatkan beberapa prajurit meninggal dalam perang tersebut. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, Harting dan Mangkubumi melakukan perundingan secara tertutup. Akhirnya Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kemudian disampaikan ke Pakubuwana III sebagai ganti dari Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui hasil nota tersebut. Surat tersebut kemudian disampaikan ke Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti menjadikan tanah Jawa terbelah menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini juga menjadi awal tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak 13 Februari 1755 bertepatan dengan Perjanjian Giyanti. Pada tanggal 15 Februari 1755 terjadi pembagian atribut keraton seperti keris, tarian, bahasa, dan belangkon. Karena Perjanjian Giyanti yang tidak rinci dalam pembagian wilayahnya, terjadilah konflik-konflik antara Keraton Surakarta dan Jogja. Perjanjian Giyanti menyebabkan Pangeran Sambernyowo menuntut sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan salah satu kelompok VOC. Dan pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Yogyakarta yang baru didirikan. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi konflik tersebut dengan membuat perjanjian Salatiga yang menimbulkan tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyowo mendapat sebagian Kasunan Surakarta, yaitu Kadipaten Mangkunegara. Pada 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dan lahirlah Pakualaman. Sehingga tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing wilayah memiliki model dan politik yang berbeda. Di masa Republik Indonesia, Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, dan Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Seperti itulah terjadinya Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa menjadi 4 bagian.